Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat-sahabat peserta kuliah Quran online, semoga kita semua selalu diliputi keberkahan, diliputi kasih sayang, dan diliputi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu membutuhkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang paling beruntung di muka bumi ini adalah mereka yang selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan kembali melanjutkan kuliah tafsir online kita, kuliah Al-Quran online kita, di mana kita masih membahas surah Al-Baqarah, dan saat ini kita memasuki pembahasan halaman yang ke-18, dan tentu saja kita masih menggunakan kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim sebagai rujukan kita dalam kuliah Al-Quran online ini. Baik, pada sesi kali ini kita akan memulainya dengan membahas ayat ke-113 dalam surah Al-Baqarah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pada beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik mengulas tentang tabiat dan karakter orang-orang Yahudi, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau ingin memberikan satu gambaran tentang situasi dan kondisi ahlul kitab ya secara umum. Ya, ahlul kitab sebagaimana yang kita ketahui, yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran secara umum tentang ahlul kitab itu seperti apa secara umum ya. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menjelaskan tentang orang Yahudi secara khusus. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan gambaran tentang ahlul kitab secara umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, laisatin nasara ala syai'in, bahwa orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani itu ya, sama sekali tidak berpijak pada sesuatu, ya, tidak berpijak pada sesuatu, tidak berpegang pada sesuatu. Yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan sebaliknya orang-orang Nasara juga mengatakan bahwa laisatil yahudu ala syai', bahwa orang-orang Yahudi itu juga tidak berpijak pada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wahum yatlunal kitab. Wahum yatlunal kitab.
Padahal mereka semua membaca kitab, ya, yang dimaksud adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Jadi ini adalah merupakan efek, ya, yang terjadi di antara mereka, di mana orang Yahudi melontarkan tuduhan seperti itu kepada orang-orang Nasrani, dan orang-orang Nasrani melemparkan tuduhan yang serupa kepada orang-orang Yahudi. Ya, padahal mereka semuanya membaca wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, kepada para nabi mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Kadzalika, demikianlah, qala alladzina, berkata orang-orang yang la ya'lamuna, tidak mengetahui, ya, misla qaulihim, ya, misla qaulihim, tidak mengetahui seperti perkataan mereka, ya, seperti perkataan mereka atau perkataan yang serupa dengan perkataan mereka. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik juga mengatakan hal yang sama, ya, mengatakan hal yang sama, ya, baik kepada, ya, terutama kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Ya, mereka menuduh bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak berpijak, sama sekali tidak berpegang pada pegangan yang benar, pada agama yang benar. Nah, atas semua itu, ya, atas semua tuduhan, atas semua klaim-klaim tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pesan, fallahu yahkumu bainahum. Maka Allah lah yang akan menetapkan hukum, yang akan memutuskan bainahum, di antara mereka. Tentu saja yang dimaksud adalah memutuskan mana yang benar di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, ya, memutuskan dalam apa yang mereka berselisih, dalam apa yang mereka berbeda pandangan, ya, tentangnya. Jadi siapa yang benar pendapatnya, siapa yang benar pandangannya, itu semua akan diungkapkan, akan disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Nah, salah satu pelajaran penting dari ayat ini, sahabat-sahabat sekalian, bahwa dalam silang pendapat atau dalam perbedaan pendapat yang terjadi, ya, di antara kita, ada hal-hal yang sudah jelas kebenarannya karena ditunjukkan secara sharih, secara tegas, ya, dalam satu dalil Al-Quran maupun Sunnah. Tetapi ada yang di situ para ulama sendiri pun berbeda pendapat tentang itu. Nah, bagaimana pendapat yang benar sesungguhnya tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui. Dan karena itu, siapa yang paling benar pendapatnya itu akan diketahui, akan diputuskan pada hari kiamat. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana proses kita dalam berpendapat. Bagaimana metodologi kita dalam berpendapat. Apakah pendapat kita selalu kita sandarkan kepada dalil Al-Quran maupun As-Sunnah? Apakah cara kita dalam mengambil kesimpulan
cara kita dalam menyimpulkan satu kesimpulan hukum itu sudah sesuai dengan cara dan metodologi yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan para ulama salaf. Nah, selama cara dan metodologi yang kita gunakan adalah cara dan metodologi yang benar, maka bisa dikatakan tidak menjadi soal bagaimana hasil dan kesimpulan akhirnya. Mungkin kesimpulan akhir, kesimpulan hukum yang kita ambil, itulah kesimpulan yang benar, dan boleh jadi itu adalah kesimpulan yang lemah atau kesimpulan yang tidak tepat. Tetapi selama proses untuk sampai pada kesimpulan itu sudah tepat, selama proses untuk sampai metode yang digunakan adalah sudah metode yang tepat, maka insya Allah dalam sebuah proses ijtihad, itu istilah, dalam sebuah proses ijtihad para mujtahid, para ulama itu tetap mendapatkan pahala meskipun pendapat mereka adalah pendapat yang marjuh, pendapat mereka adalah pendapat yang salah, tetapi mereka tetap mendapatkan pahala atas pendapat atau pandangan yang salah itu. Kenapa? Karena mereka sampai pada kesimpulan itu setelah melalui proses yang benar, setelah melakukan metodologi setelah menempuh dan menggunakan metodologi yang tepat. Dan karena itu mereka mendapatkan pahala atas usaha dan upaya mereka untuk menepati, untuk berjalan sesuai dengan metodologi yang benar. Itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Wa seorang hakim, seorang mujtahid, kalau dia sudah mengerahkan seluruh upayanya dengan menempuh jalan yang benar, menempuh metode yang benar dalam sampai pada kesimpulan hukum, lalu dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala untuk usaha dan upayanya sampai pada kebenaran itu dengan metodologi yang benar, dan pahala yang kedua adalah pahala atas kebenaran atau ketepatan pandangannya. Tetapi kalau dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala atas usaha dan upayanya sampai pada kesimpulan, sampai pada pandangan dengan metodologi yang benar. Karena itu di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat pribadinya, maksudnya dengan mengabaikan dalil-dalil yang seharusnya digunakan dalam menafsirkan Al-Quran, dengan mengabaikan metodologi yang seharusnya digunakan di dalam menafsirkan Al-Quran, maka orang seperti ini, meskipun kesimpulannya tepat, dia tetap dianggap berdosa, dia tetap dianggap bersalah. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti prosedur, tidak mengikuti metodologi yang benar. Nah, karena itu saya pribadi sering mengkritik para ustadz terutama di zaman pandemi sekarang ini, yang selalu menggunakan informasi-informasi hoax, selalu menggunakan informasi-informasi bohong, untuk mungkin motivasinya baik, untuk memberikan motivasi kepada umat agar tidak
tidak menjadi paranoid, ya, agar tidak menjadi ya kacung-kacung musuh Islam, ya, tidak menjadi korban konspirasi dan lain sebagainya. Tujuannya baik seperti itu, tetapi yang saya kritik adalah metodologi mereka untuk melakukan itu semua. Yang saya kritik adalah proses mereka untuk melakukan itu semua. Ya, pada sebagian ustadz saya mengatakan saya tidak soal, kita tidak menjadi masalah. Ya, apakah dalam masalah COVID ini misalnya kita berbeda pendapat, ya, tidak menjadi soal. Ya, yang penting metodologi yang Anda gunakan, ya, adalah metodologi yang benar. Informasi-informasi yang Anda gunakan adalah informasi yang tepat, ya. Bukan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi ini, ya, sahabat-sahabat sekalian, satu catatan penting saya kira, ya, bagaimana yang sesungguhnya paling benar. Di sini Allah katakan, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan, ya, di antara kita pada hari kiamat siapa yang paling tepat, ya, dalam pandangannya dalam masalah-masalah, dalam hal-hal yang kita berbeda pendapat di situ. Ya, dalam hal ini Allah berbicara tentang orang Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrik yang notabene adalah orang-orang kafir semuanya. Nah, lalu bagaimana pula dengan kita, umat Islam yang insya Allah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian, catatan paling penting, ya, untuk kita catat bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai proses, ya, dan metodologi kita untuk sampai pada satu kesimpulan hukum, ya, dalam kesimpulan beragama itu sangat-sangat penting proses dan metodologi yang kita gunakan. Nah, karena itu kekeliruan terbesar dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, ya, dan yang semacam mereka, kekeliruan paling utama mereka adalah pada soal metodologi ini, metodologi memahami Islam. Ya, mereka memahami Islam tidak menggunakan metodologi yang digunakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Oke, kita lihat tafsir ayat 113 ini. Di sini dikatakan, waqalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi mengatakan, laisatin nasara ala dinin sahih. Orang-orang Nasara itu tidak berada di atas agama yang benar. Jadi ini adalah tafsir dari ala syai', ya, ala syai' itu tafsirnya adalah ala dinin sahihin. Jadi orang-orang Nasara tidak berada di atas agama yang benar. Waqalatin Nasara, dan orang-orang Nasara juga mengatakan laisatil yahudu ala dinin sahih. Orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas agama yang benar juga. Wahum jami'an, padahal mereka semua yaqra'unal kutub, membaca kitab-kitab, allati yang anzalahallahu, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaihim, kepada mereka, wa ma fiha, ya, serta apa yang terkandung di dalam kitab-kitab itu, minal amri, berupa perintah, bil imani, untuk beriman, bikullil anbiya'i, kepada seluruh nabi, duna tafriq, tanpa membedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Artinya seharusnya kalau mereka betul-betul membaca kitab yang Allah turunkan kepada mereka, ya, bukan kitab yang sudah diselewengkan, tetapi kitab yang Allah turunkan kepada mereka, maka seharusnya mereka akan mempunyai
akidah yang sama, yaitu apa? Akidah tauhid, itu satu. Ya. Akidah tauhid. Seharusnya mereka punya akidah yang sama ini. Sehingga baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, semuanya berada di atas agama tauhid. Ya, berada di atas agama tauhid. Nah, yang kedua, kalau memang mereka betul-betul membaca kitab-kitab suci itu, maka mereka juga pasti akan mengimani semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Orang Yahudi akan mengimani Nabi Isa alaihissalam, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara juga mengimani Nabi Musa, Nabi Harun, dan nabi-nabi lain yang diutus kepada orang-orang Yahudi. Ya, meskipun sebenarnya kita semua tahu bahwa Nabi Isa pun sebenarnya adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Beliau adalah nabi terakhir dari kalangan orang Yahudi. Tetapi poinnya adalah kalau mereka betul-betul membaca kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka tidak akan apa? Tidak akan membeda-bedakan para nabi dan rasul yang lainnya, termasuk nabi terakhir yang Allah utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka betul-betul membaca kitab suci yang Allah turunkan, maka mereka pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya mereka akan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya lagi bahwa kalau mereka betul-betul membaca kitab suci yang Allah turunkan, maka baik orang Yahudi maupun orang Nasrani semuanya akan bersatu menjadi kaum muslimin, menjadi umat Islam, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka semua berasal dari jalur yang sama, yaitu sama-sama nabi, sama-sama rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa agama tauhid. Tetapi karena mereka tidak membaca kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka dan juga tidak mengikuti ajarannya, tidak, termasuk salah satu ajarannya adalah mengimani seluruh nabi dan rasul, maka mereka pun terjatuh dalam saling tuduh, saling klaim seperti ini. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani ini musyabihina, menyerupai fi fi'lihim, dalam perbuatan mereka hadza, ya. Musyabihina fi fi'lihim hadza, ya, dalam perbuatan mereka ini mereka menyerupai, ya, qaulal ladzina la ya'lamun, perkataan orang-orang yang tidak mengetahui kitab dari Allah. Saya itu siapa? Minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Ya. Hina, ketika kadzabu birrusuli kullihim, ketika mereka mendustakan seluruh, ya, para nabi dan rasul, wa bima unzila alaihi minal kutubi, dan mendustakan semua yang diturunkan, kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang notabene punya ilmu tentang kitab suci, itu serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mengetahui tentang kitab suci itu. Karena itu falihada, karena itu yahkumullahu, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan, menetapkan, menentukan bainal mukhtalifina, di antara orang-orang yang berselisih jami'an semuanya, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, bihukmihil adl, dengan hukumnya, dengan ketetapannya yang adil, alladzi akhbara bihi ibadahu, yang telah dia sampaikan kepada hamba-hambanya, yaitu apa? Bi annahu, bahwasanya la fauza, tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan, kemenangan, illa bil imani, kecuali dengan mengimani bikulli ma anzalallahu ta'ala, mengimani semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tanpa memilah,
tanpa memilih, selama itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunduk menerimanya, sami'na wa ata'na. Itulah parameter hukum yang Allah Subhanahu wa taala akan gunakan untuk menentukan pada hari kiamat siapa yang selamat, siapa yang binasa. Patokannya, parameternya adalah apakah kita beriman kepada semua yang Allah turunkan kepada kita, ataukah kita termasuk orang yang memilih untuk mengutak-atik apa yang Allah turunkan kepada kita, ataukah kita termasuk orang yang menyelewengkan, menyimpangkan apa yang Allah turunkan kepada kita. Itu keputusannya akan lihat nanti pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat pada saat itu, dan tentu kita tidak mungkin selamat jika kita tidak mempunyai iman yang benar sesuai yang Allah Subhanahu wa taala pandukan, tuntunkan di dalam Al-Qur'an, dan juga dituntunkan oleh Nabi-Nya SAW di dalam sunnah beliau. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita cukupkan untuk sesi kali ini. Sampai bertemu pada sesi selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.